Baik, kita langsung saja ke informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Kita ke informasi yang pertama, situasi Jazirah Arab kembali panas. Israel kini mengancam kembali perang Gaza Jilid 2 dengan berjanji mengakhiri gencatan senjatanya dengan Hamas di kantong Palestina itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan gencatan senjata di Gaza akan berakhir dan militer akan melanjutkan pertempuran dengan Hamas. Hingga dikalahkan jika kelompok pejuang Palestina itu tidak membebaskan sandera pada Sabtu siang. Hamas sendiri telah mengeluarkan pernyataan yang memperbarui komitmennya terhadap gencatan senjata dan menuduh Israel membahayakan kesepakatan tersebut. Pengumuman Israel itu muncul setelah Netanyahu bertemu dengan beberapa menteri utama termasuk Menteri Pertahanan, Menteri Urusan Luar Negeri, dan Menteri Keamanan Nasional. Semua dilaporkan memberikan dukungan penuh mereka terhadap ultimatum tersebut. Tidak segera jelas apakah Netanyahu bermaksud Hamas harus membebaskan semua sandera yang ditahan di Gaza atau hanya 3 yang diharapkan akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan gencatan senjata. Setelah hampir 16 bulan berperang, Hamas secara bertahap telah membebaskan sandera sejak fase pertama gencatan senjata dimulai pada 19 Januari. Tetapi pada hari Senin mengatakan tidak akan membebaskan lagi sampai pemberitahuan lebih lanjut atas tuduhan Israel melanggar kesepakatan karena terbunuhnya 3 warga sipil Gaza di akhir pekan. Kita beralih ke informasi yang kedua, Uni Eropa merespon genderang perang dagang baru dari Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump resmi memberlakukan tarif 25% pada impor baja dan aluminium mulai 12 Maret 2025. Langkah ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengecam kebijakan Trump dan berjanji akan mengambil tindakan balasan yang sepadan. Menurutnya kebijakan tarif yang diumumkan tidak berdasar dan Uni Eropa tidak akan membiarkannya begitu saja. Ursula berjanji akan merespon dengan tindakan yang tegas dan proporsional untuk melindungi kepentingan ekonominya, melindungi pekerja, bisnis, serta konsumen mereka. Senada dengan von der Leyen, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan Uni Eropa akan bersatu dan bertindak sebagai pasar terbesar di dunia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini. Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic juga mengkritik langkah Trump dengan menyebutnya sebagai skenario kalah-kalah yang justru akan merugikan perekonomian Amerika Serikat sendiri. Adapun Trump menandatangani 2 perintah eksekutif terkait kebijakan tarif ini, yakni tarif aluminium sebesar 25% akan dikenakan pada impor dari Argentina, Australia, Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Inggris. Kita ke informasi yang ketiga, para investor swasta buka suara terkait diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di tahun 2025. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek IKN menjadi korban dari pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Emiten properti PT Ciputra Development Tbk mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN yang menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh otoritas IKN dan menurut Direktur Ciputra Harun Hayadi, kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi. Adapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartments untuk aparatur sipil negara dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C atau bagian selatan dan 1B atau bagian tengah. Meskipun begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan groundbreaking dapat dilakukan. Sementara emiten pengelola Rumah Sakit Hermina, PT Medika Loka Hermina Tbk tetap melanjutkan pembangunan proyeknya di IKN, walau anggaran APBN 2025 untuk IKN diblokir. Ia mengatakan pihaknya berharap pembangunan tahap pertama Rumah Sakit Hermina Nusantara di sana dapat selesai tahun ini. Rumah sakit ini juga dibangun dengan anggaran untuk master plan sebesar 650 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi yang terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan dampak munculnya 2 bibit siklon tropis terhadap pola cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan, yaitu periode 11 hingga 17 Februari 2025. BMKG mengungkapkan kemunculan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, yaitu bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia, sebelah barat Australia, yang berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan bibit siklon tropis 93W di Laut China Selatan sebelah utara Kalimantan yang diperkirakan dapat memicu hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Utara. BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan kedua bibit siklon tropis itu akan mempengaruhi dinamika atmosfer. Selain efek bibit siklon tropis 96S dan bibit siklon tropis 93W juga ada pengaruh akibat fenomena La Nina lemah monsun Asia, gelombang atmosfer yang berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Karena itu BMKG meminta warga waspada dan siap siaga.